Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kriteria seorang imam. Sebelum kita membahas kriteria seorang imam, kembali saya tegaskan bahwa yang utama yang harus kita persiapkan adalah satu pemikiran baru bahwa kiamat itu bukanlah kehancuran total. Bahwa akhir zaman itu bukanlah akhir dari segalanya. Akhir zaman itu bukanlah kehancuran total, akhir dari semua aktivitas makhluk. Jika kita sudah melepaskan diri dari itu, maka benang ke depan akan membentang dengan jelas. Tapi kalau masih terjebak pada pemikiran bahwa kiamat itu kehancuran, agak sulit untuk menarik benangnya. Jadi begini saudaraku, seorang Al-Mahdi adalah orang yang Allah persiapkan untuk mengkiamkan, untuk membangkitkan kembali tauhid manusia sebagai bentuk estafet kepemimpinan dari Rasulullah. Jadi untuk meneruskan risalah Rasulullah sekaligus mengkiamkan tauhid sekaligus estafet kepemimpinannya. Jadi seorang Al-Mahdi itu bukan membawa risalah, tapi melanjutkan risalah Rasulullah. Melanjutkan risalah Rasulullah, membawa status kepemimpinan baru, dan mengkiamkan tauhid untuk menuju kepada kejayaan yang baru. Itu kiamnya. Maka di Barjah Rasulullah mengkiamkan umatnya untuk dibawa ke padang mahsyar, dihisab, kemudian masuk surga atau neraka. Nah, seorang Al-Mahdi statusnya pasti wali, pasti bukan nabi, dan pasti wali karena status terdekat selain nabi itu ya wali. Dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa seorang Al-Mahdi itu adalah sosok pemimpin besar yang akan mengulang kejayaan tauhidnya Rasulullah Muhammad SAW dan sekaligus akan mengulang kejayaan kesejahteraannya Sulaiman alaihissalam. Jadi karena ke depan adalah zaman sangat baru, yaitu zaman kewalian, sosok pemimpinnya adalah seorang wali, maka kapasitas wali ini pasti sangat mumpuni. Nah, bagaimana kriteria seorang SP, seorang IM, seorang imam IM itu? Dari hasil kami menganalisa, dan perlu kembali ditegaskan bahwa bagi kami IM itu ya SP ya sama saja. Bagi kami sama saja, karena memang hanya beda perspektif saja. Hanya beda perspektif, yang satu dari perspektif Jawa, yang satu perspektif Islam.
Namun intinya sama saja. Jadi SP itu ya IM, IM itu ya SP. Nah, kapasitas seorang IM dari analisa yang kami lakukan bahwa karena seorang IM merupakan estafet kepemimpinannya dari seorang Rasul, maksudnya yang menerima estafet kepemimpinan dari seorang Rasul, maka kriterianya grade-nya pasti tinggi. Maka oleh karena itu, kami dari tim Raja Wali Nusantara membuat beberapa kriteria. Ini versi Raja Wali, versi kami lah begitu. Yang pertama, seorang imam itu menurut kami mengetahui masa lalu, masa ini, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Qur'annya, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jadi mengetahui segala hal terkait dengan aktivitas jagat raya di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, karena seorang IM itu melakukan penataan ulang terhadap segala aspek di dunia maupun di spirit maupun di fisik, di metafisik, maka kami meyakini seorang IM itu diberi lisensi untuk mengendalikan qadar menuju takdir. Mengetahui kodoknya Allah, menggerakkan qadar untuk menjadi takdir. Karena kalau tidak punya lisensi menggerakkan qadar, seorang SP atau IM itu tidak bisa mengendalikan makhluk. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah atau memberikan semacam mandat kepada seorang IM untuk mengendalikan alam, maka sekaligus dengan kodarnya. Kodar takdir. Kodonya diinformasikan, kodarnya diberikan, maka takdir yang berjalan, yang terjadi itu akan disesuaikan. Tuh, jadi yang pertama mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, mengetahui kodo, menggerakkan qadar dan mengarahkan takdir. Yang ketiga, karena seorang IM itu mengetahui kodo, membawa qadar dan mengendalikan takdir, maka dia bisa mengendalikan 10 alam. Yang 10 alam itu, yang pertama benda mati, tumbuhan, hewan, ruh, kemudian siluman, jin, setan, iblis, kemudian malaikat, dan alam manusia. Nah, ke-10 alam ini oleh seorang IM itu bisa diakses, bisa diajak komunikasi, dan juga bisa dikendalikan karena membawa qadar. Jadi seorang IM bisa berbicara dengan benda mati, tumbuhan, hewan, dengan siluman, jin, setan, iblis, dan malaikat, karena membawa qadar Allah. Jadi seorang IM, seorang SP itu kelasnya bukan lagi kelas sakti, tapi memang melampaui itu, karena bukan lagi berada di dimensi kasakten, tapi berada di dimensi kajaten. Yang keempat, yang pertama dia mengetahui kodo, membawa qadar dan takdir, kemudian mengetahui masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.
kemudian bisa berkomunikasi dan mengendalikan 10 alam. Nah, maka selanjutnya adalah seorang SP atau seorang IM mampu mengobati seluruh penyakit kecuali kematian. Seorang IM karena dia diberi lisensi menggerakkan qadarnya Allah, maka dia bisa mengendalikan ruh. Nah, seorang IM itu dia bisa atau memiliki kemampuan untuk memiliki metode pengobatan melalui pengobatan ruh. Nah, jadi ketika ruhnya yang diobati, maka segala penyakit itu kan dimensinya meta. Penyakit itu dimensinya meta, efeknya fisik. Gitu loh. Penyakit itu di dimensinya meta, bahkan ada yang di fisik, dan efeknya ke fisik. Sedangkan ruh itu dimensinya spirit. Seorang SP diberi kewenangan untuk mengobati seluruh penyakit kecuali kematian. Gitu. Dalam titik ekstrimnya lah gitu. Pengobatan itu bisa berkarakter sabdo. Makanya dulu ada video sabdo Pandito Ratu. Jadi ketika seorang imam mengatakan kamu sembuh. Apapun jalannya, bagaimanapun caranya, penyakit itu akan taat karena yang disabdo adalah karakter ruh. Begitu saudaraku, kemampuan seorang IM, bukan kemampuan bahasanya lah, yang dibawa seorang IM adalah pengetahuan tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. IM diberi lisensi untuk menggerakkan qadar, mengetahui kodok, menggerakkan qadar, dan mengarahkan takdir. Seorang IM mampu berkomunikasi dan mengendalikan 10 alam. Seorang IM itu bisa diberi kewenangan untuk mengobati seluruh penyakit kecuali kematian. Demikian saudaraku. Jadi agar kita tidak bingung mana si IM itu seperti apa gitu. Supaya tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang IM itu sakti, didampingi leluhur. Ada leluhur yang mendampingi itu ada, tapi kelasnya bukan di situ. Itu aja. Kelasnya bukan kelas leluhur, karena leluhur pun nggak sanggup menanggung hajat besar Gusti ini. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.